Selamat siang pemirsa, Kabar Merah Putih kembali hadir menjumpai Anda dengan beragam kabar seputar agenda dan kebijakan Presiden Prabowo Subianto dan jajaran Kabinet Merah Putih yang akan kami hadirkan dalam 1 jam ke depan. Bersama saya Shena Damayana, inilah Kabar Merah Putih selengkapnya untuk Anda. Presiden Prabowo Subianto memimpin upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di halaman Gedung Pancasila Kantor Kementerian Luar Negeri. Tema yang diusung dalam peringatan Hari Lahir Pancasila tahun ini adalah memperkokoh ideologi Pancasila menuju Indonesia Raya. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo mengajak seluruh pihak untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa. Mengheningkan cipta, mulai. Kita pada hari ini kembali memperingati Hari Lahir Pancasila sebagai momen dan peristiwa bersejarah ketika dasar negara kita dirumuskan oleh pendiri-pendiri bangsa kita. Pada saat itulah dicapai suatu konsensus besar bangsa. Konsensus besar bangsa yang harus kita akui sebagai suatu prestasi cemerlang dari bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia yang ditakdirkan untuk bersatu padahal terdiri dari ribuan pulau-pulau, ratusan kelompok etnis, agama-agama yang berbeda-beda, dengan bahasa-bahasa daerah yang berbeda-beda. Tapi berkat kearifan pendiri-pendiri bangsa kita, kita dapat bersatu. Momen keakraban antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarno Putri, terjadi dalam peringatan Hari Lahir Pancasila tahun ini. Megawati yang juga menjadi Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tampak mendampingi Presiden Prabowo Subianto. Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menghadiri upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di halaman Gedung Pancasila, Jakarta. Sejumlah tokoh juga hadir dalam upacara hari ini, antara lain Presiden ke-5 Republik Indonesia yang juga Ketua Dewan Pengarah BPIP Megawati Soekarno Putri, Wakil Presiden ke-6 Tri Sutrisno, dan Wakil Presiden ke-10 dan 12 Republik Indonesia Yusuf Kala. Momen menarik terjadi saat Presiden Prabowo Subianto akan memasuki lapangan upacara bersama Presiden ke-5 Megawati Soekarno Putri. Prabowo nampak mempersilahkan Megawati berjalan sejajar dengannya, sehingga keduanya memasuki lapangan upacara secara bersamaan. Sementara Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berjalan mengikuti di belakang keduanya. Prabowo juga kembali menunjukkan rasa hormatnya kepada Megawati sebelum menyampaikan pidatonya. Yang saya hormati dan saya muliakan Presiden ke-5 Republik Indonesia, Profesor Dr. Honoris Causa Megawati Soekarno Putri, yang juga sekaligus adalah Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Momen keakraban Prabowo dan Megawati juga kembali terlihat usai upacara saat keduanya memasuki ruangan. Mereka terlihat berjalan bersama sambil berbincang. Melihat keakraban para pemimpin bangsa itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan pertemuan keduanya sangat penting untuk kebaikan bangsa. Ya, alhamdulillah hari ini kita merayakan Hari Pancasila. Ini adalah momentum yang baik, di mana para tokoh-tokoh bangsa juga hadir. Ada Presiden ke-5 Ibu Mega, kemudian Wakil Presiden Pak Mas Gibran sama
Pak JK, Pak Tri, dan saya pikir ini sebuah hal yang positif ya. Jadi tidak hanya kita merayakan secara seremoni, tapi kita harus memaknai tentang hari lahirnya Pancasila sebagai bagian daripada nilai-nilai pedoman kita dalam menjalankan pemerintahan untuk mengurus rakyat dengan baik. Dalam peringatan hari lahir Pancasila, sejumlah pejabat negara terlihat terlibat saat upacara. Ketua MPR RI Ahmad Muzani bertugas membacakan teks Pancasila. Sementara Ketua DPD Sultan Najamuddin membacakan teks Undang-Undang Dasar 1945. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Dalam pidatonya di upacara peringatan Hari Lahir Pancasila, Presiden Prabowo Subianto menegaskan tak akan ragu untuk menindak siapapun yang tidak setia terhadap negara. Prabowo juga mengingatkan agar Pancasila tidak cuma dijadikan mantra dan slogan saja. Saya menggunakan kesempatan ini di hari peringatan lahirnya Pancasila untuk menghimbau, mengajak seluruh unsur yang diberi kepercayaan oleh rakyat, marilah kita kembali ke nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai luhur perjuangan kemerdekaan bangsa kita. Marilah kita menggunakan momentum ini untuk memperbaiki diri, untuk memperbaiki sistem kita masing-masing. Saya pada kesempatan ini ingin menyampaikan justru di hari besar ini bahwa saya sebagai mandataris rakyat, saya telah disumpah di hadapan rakyat untuk menegakkan Undang-Undang Dasar dan semua perundang-undangan di Republik ini, dan insya Allah saya akan melaksanakan sumpah tersebut dengan tidak ragu-ragu. Saya sekali lagi menghimbau, mengajak mereka-mereka jangan menganggap negara ini tidak ada. Jangan menganggap negara ini bisa dipermainkan. Jangan menganggap NKRI bisa dibohongi. Jangan menganggap NKRI bisa ditipu. Untuk kesekian kali lagi, di tempat yang bersejarah ini, atas nama rakyat Indonesia, saya memperingati semua unsur di semua lembaga, segera benah diri, segera bersihkan diri. Karena negara akan bertindak. Negara kita kuat. Mereka-mereka yang tidak setia kepada negara akan kita singkirkan dengan tidak ragu-ragu, tanpa memandang bulu, tanpa melihat keluarga siapa, partai mana, suku mana yang tidak setia kepada negara, yang melanggar undang-undang, yang melanggar undang dasar, akan kita tindak. Saudara-saudara sekalian, jangan Pancasila menjadi mantra, jangan Pancasila jadi slogan. Kekayaan bangsa Indonesia besar, kekayaan bangsa Indonesia harus dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Semua penyelewengan, semua kebocoran harus berhenti. Semua pejabat yang tidak mampu melaksanakan tugas lebih baik mundur sebelum saya berhentikan. Memasuki hari keempat pencarian korban longsor di Tambang Batu, Gunung Kuda, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, petugas dihadapkan kendala longsor susulan
3 kali tebing batu mengalami longsor hingga membuat petugas belum berani menurunkan personil hingga alat berat untuk mengevakuasi 6 jasad yang masih tertimbun. Sementara itu petugas memaksimalkan anjing pelacak untuk mengendus titik pasti keberadaan korban. Pencarian korban longsor tambang batu Gunung Kuda di Desa Cipanas, Kecamatan Duku Puntang, Kabupaten Cirebon kembali dilakukan pada Senin pagi. Di hari keempat ini, petugas belum mendekatkan alat berat ke area setelah terjadi 3 kali longsor yang cukup membahayakan. Terlebih, longsoran tersebut berada di area yang menjadi fokus pencarian petugas. Sementara untuk menitik beratkan pencarian, petugas memaksimalkan indera penciuman dari anjing pelacak atau K9. 3 ekor K9 dari Polda Jawa Barat diturunkan ke lokasi, berhasil menemukan 4 titik korban yang akurat. Keempat titik tersebut berada di sekitar area eskavator yang tertimbun material longsor. Petugas akan mengerahkan personil untuk melakukan pencarian setelah berkoordinasi dengan inspektur tambang yang tengah bekerja dengan alat total stasiun pendeteksi getaran atau longsor. Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi longsor susulan yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Pagi hari ini tadi kita sudah melihat secara langsung itu ada 3 kali longsoran, khususnya yang berada di sektor kiri atau sektor barat. Ini sesuai dengan SOP kita, K9 itu tetap kita jalankan untuk melaksanakan pencari ataupun pengendusan terhadap jenazah. Karena ini kan sudah masuk hari keempat, mudah-mudahan indera penciumannya tentunya harapan kita bisa lebih tajam dan bisa mengarah ke satu titik. Pencarian akan kembali dilakukan setelah kondisi dinyatakan aman untuk proses evakuasi. Hingga Senin pagi tercatat sudah 19 korban berhasil dievakuasi dan 6 lainnya masih tertimbun longsor. Dari Cirebon, Jawa Barat, Ervan Septiawan, TV One mengabarkan. Apa saja perkembangan dari pencarian korban longsor di Cirebon, Jawa Barat pada hari ini? Kita bergabung dengan jurnalis TV One, Faisal Rinaldi. Faisal, bagaimana situasi terkini pencarian korban di sana? Silakan. Ya baik, selamat sore Shena dan juga pemirsa, sampai dengan pukul 14.45 waktu Indonesia Barat. Saat ini total keseluruhan hari ini korban yang sudah ditemukan ada 2 korban. Artinya Shena bahwa untuk saat ini total keseluruhan di hari keempat sudah mencapai 21 korban yang ditemukan. Nah, bersama juru kamera Indra Gali, kami akan menunjukkan terlebih dahulu Shena bagaimana situasi saat ini atau dalam proses evakuasi pada hari keempat ini, di mana sejumlah alat berat seperti eskavator kembali diturunkan untuk bisa mencari sejumlah korban yang hingga saat ini diduga masih tertimbun di dalam bebatuan. Di mana Shena, tadi pantauan kami di sini sejak pagi tadi bahkan sudah sebanyak 3 kali longsor susulan yang terjadi. Ini juga yang patut diwaspadai oleh para petugas tim gabungan yang ada di sini, mengingat longsor susulan ini kerap kali terjadi sampai dengan 3 kali bahkan hari ini yang tadi kami sebutkan. Nah, kemudian juga Shena dan pemirsa, dapat kami informasikan pula tadi untuk proses evakuasi hari keempat ini memang dimulai agak sedikit siangan, yakni sekitar pukul 10 pagi, di mana tadi pada pagi tadi sempat dilakukan asesmen terlebih dahulu dengan dilakukan pengecekan menggunakan alat pendeteksi getaran untuk bisa mendeteksi apakah akan terjadi longsor susulan ataupun bisa dikatakan aman. Nah, untuk titik hari ini difokuskan pencarian di bagian sisi timur Shena, yakni ada 4 titik yang diduga para korban ini masih tertimbun di dalamnya. Artinya Shena bahwa 4 korban lainnya saat ini masih terus dilakukan pencarian, dan 2 korban yang tadi atau yang hari ini sudah ditemukan baru saja tadi korban terakhir atau korban kedua baru saja dibawa ke RSUD Arjawinangun untuk diidentifikasi lebih lanjut. Nah, kemudian untuk identitas kedua korban yang hari ini ditemukan, memang kami belum mendapatkan informasi terkait identitasnya karena saat ini masih sedang dilakukan identifikasi oleh pihak DVI Polda Jawa Barat di Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun. Kita nantikan sama-sama Shena perkembangan dari proses evakuasi ini, dan tentunya kita doakan semoga proses evakuasi berjalan dengan lancar dan juga seluruh korban yang belum ditemukan bisa segera ditemukan. Demikian Shena, kami kembalikan ke Anda di studio. Baik Faisal, bagaimana gambaran dari cuaca terkini yang ada di lokasi dan juga apakah ada indikasi dari kemungkinan longsor susulan pada hari ini? Silakan.
Iya, Shena, kalau bisa kami gambarkan untuk situasi di kawasan Gunung Kuda Cirebon, Jawa Barat. Memang setiap harinya ini sudah hari keempat kami melaporkan atau mengabarkan dari sini. Memang untuk cuaca di kawasan ini setiap harinya cukup terik. Nah, ini juga yang bisa dikatakan cuaca cukup aman. Namun jika memang cuacanya ini sedikit berawan, maka para petugas tim gabungan yang terdiri dari TNI Polri, kemudian juga Basarnas dan sejumlah relawan lainnya ini menghentikan proses pencarian karena pada hari kedua saja saat itu cuaca berawan. Nah, kemudian petugas menarik mundur para petugas dan juga sejumlah alat beratnya karena ditakutkan akan terjadi hujan yang bisa menyebabkan longsor di bagian area tebing-tebing gunung Kapur ini atau Gunung Batu ini maksud kami. Shena. Baik, terima kasih Faisal Rinaldi, jurnalis TV One langsung mengabarkan hati-hati dalam bertugas. Pemirsa, Menteri SDM Bahlil Lahadalia buka suara mengenai bencana longsor di tambang galian C Gunung Kuda Cirebon, Jawa Barat. Menurut Bahlil, dirinya dan tim Kementerian SDM akan segera meninjau lokasi longsor. Ia menjelaskan izin tambang galian C sudah dilimpahkan kepada daerah. Namun karena kejadian ini, dirinya akan melakukan evaluasi terhadap izin tambang galian C. Saya akan ke lokasi dan saya akan ikut ke sana nanti, apakah besok atau lusa. Tapi yang jelas itu kan galian C. Galian C ini sesungguhnya izinnya kita limpahkan dan pengawasannya ke daerah, ke gubernur. Tapi dengan kondisi kayak begini tidak menutup kemungkinan untuk kita melakukan evaluasi total. Ya, evaluasi total ya, Pak. Pemirsa, pemerintah Kota Bogor mulai menyiapkan fasilitas barak militer untuk program anak-anak yang bermasalah dalam kehidupan kesehariannya. Rencananya sebanyak 100 anak akan diberikan pendidikan karakter dan disiplin dengan pengawasan dari KPAI hingga psikolog. Pemkot Bogor melakukan persiapan untuk pembentukan karakter anak melalui program barak militer. Jajaran pemerintah Kota Bogor bersama Kodim 0606 meninjau lokasi pendidikan barak militer di Batalion Yonif 315 Garuda Bogor. Sejumlah sarana seperti ruangan kamar, tempat tidur, dan kesiapan pendukung lainnya dicek guna menangani kenakalan remaja di Kota Bogor. Rencananya Pemkot Bogor akan membuka pendaftaran bagi 100 remaja dari tingkat SMA atau sederajat yang harus didaftarkan oleh pihak orang tua. Selain mendapatkan pendidikan formal, para peserta pun akan dididik pembentukan karakter hingga kedisiplinannya. Maka kita meninjau rencana tempat untuk pelatihan, pembinaan bagi anak-anak yang membutuhkan bimbingan, terutama yang disebut Pak Gubernur Jawa Barat, anak-anak nakal yang harus dimasukkan ke barak militer. Alhamdulillah di sini juga ternyata bisa menampung hampir 100 tempat, 100 orang. Tapi tentu begini, sebagai kepala daerah saya tidak berharap banyak ya. Jangan sampai misalnya ada anak Bogor yang nakal yang tidak bisa dibimbing oleh orang tua kemudian harus dititipkan di barak. Keinginannya tentu tidak ada. Tetapi saya yakin masih ada yang sudah tidak bisa dikontrol oleh orang tua. Makanya untuk menunjang program ini, Pemkot Bogor juga akan menggandeng berbagai stakeholder lainnya mulai dari KPAI hingga psikolog. Diharapkan dengan pendidikan barak militer ini juga bisa mengurangi angka kenakalan remaja seperti tawuran pelajar. Dari Bogor, Jawa Barat, Eko Hadi, TV One mengabarkan. Aturan jam malam untuk anak sekolah mulai dari SD, SMP, dan SMA di Kota Bandung, Jawa Barat akan mulai diberlakukan malam ini. Pemberlakuan jam malam ini akan melibatkan petugas gabungan dan warga sekitar untuk melarang anak sekolah keluyuran pada malam hari. Aturan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi terkait jam malam untuk anak sekolah akan diberlakukan setiap daerah di 27 kota kabupaten di Jawa Barat. Salah satunya di Kota Bandung, jam malam itu akan mulai dilakukan malam ini 2 Juni 2025. Jam malam melarang anak sekolah nongkrong, keluyuran mulai pukul 21 malam hingga pukul 4 pagi. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan jam malam di Kota Bandung nantinya akan dilakukan setiap wilayah atau kecamatan hingga kelurahan. Selain melibatkan petugas gabungan seperti kepolisian, TNI, Pol PP, dan Linmas, peran warga pun akan dilibatkan.
Titik jam malam akan dilakukan di tempat-tempat umum, ruas jalan protokol, hingga kafe-kafe dan tempat nongkrong. Mereka yang terjaring akan dibubarkan dan diberi pembinaan, setelah itu diantarkan ke rumahnya. 1002 dicap dan ditandatangan. Terkait jam malam, Pak. Jam malam akan diberlakukan malam ini jam 21 sampai jam 4 pagi. Yang akan melakukan patroli adalah warga setempat, diperkuat oleh Linmas, oleh Satpol PP tingkat seksi kecamatan. Itu bentuk penindakannya seperti apa? Tidak ada penindakan tapi hanya pembinaan. Pengecekan. Aturan jam malam ini tertuang dalam surat edaran yang dikeluarkan oleh Gubernur Deddy Mulyadi dengan nomor 51/PA03/Disdik tentang penerapan jam malam bagi peserta didik untuk mewujudkan generasi Pancasila Waluya Jawa Barat istimewa yang ditandatangani secara elektronik pada 23 Mei 2025. Edaran tersebut ditujukan kepada wali kota dan bupati hingga kepala desa, juga kepala kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat, serta Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Dari Bandung, Jawa Barat, Cepi Kurnia, TV One mengabarkan. Kita ke kabar lainnya, pemirsa. Puluhan petugas kesehatan hewan kurban untuk Hari Raya Idul Adha 2025 dari Sudin Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Jakarta Timur dilepas oleh Wali Kota Jakarta Timur. Puluhan petugas yang terdiri dari dokter hewan dan mahasiswa kedokteran hewan ini akan sidak di tempat-tempat pemotongan hewan kurban. Menurut Wali Kota Jakarta Timur, Munjirin, para petugas ini akan disebar ke seluruhan tempat penjualan dan pemotongan hewan kurban di 10 kecamatan yang berada di Jakarta Timur. Petugas akan memeriksa daging hewan kurban yang sudah disembelih dan akan didistribusikan. Presiden Prabowo Subianto akan berkurban 1 ekor sapi untuk warga Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Sapi yang terpilih bernama Bejo dan memiliki bobot hampir 900 kg. Sementara di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, sapi jenis limosin dengan bobot 635 kg menjadi sapi kurban dari Presiden Prabowo Subianto. Inilah sapi jumbo milik seorang peternak bernama Muhammad Fahmi, warga Berbah, Sleman, Yogyakarta. Sapi bernama Bejo terpilih sebagai hewan kurban Presiden Prabowo Subianto. Beratnya mencapai 860 kg dengan tinggi 180 cm dan panjang hampir 3 meter. Bejo dipelihara pemiliknya sejak tahun 2021. Setiap hari diberi makan rumput segar dan bekatul. Bejo dibeli Presiden Prabowo Subianto dengan harga 85 juta rupiah. Sejak menjadi sapi pilihan Presiden Prabowo, Bejo diisolasi di area perbukitan agar tidak tertular penyakit mulut dan kuku. Sapi ini telah dinyatakan sehat dan akan dipotong saat Hari Raya Idul Adha. Dagingnya dibagikan kepada warga Klumprit, Prambanan, Sleman. Alhamdulillah untuk sapi yang dipelihara Mas Fahmi ya di Kadipolo Berbah lolos dari screening kami, screening tim Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan, sehingga besok akan menjadi sapi bantuan Presiden khusus untuk wilayah Kabupaten Sleman. Sementara di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, sapi kurban dari Presiden Prabowo Subianto adalah sapi jenis limosin dengan bobot 635 kg. Sapi ini dipelihara oleh peternak asal Kelurahan Brangbiji, Kecamatan Sumbawa. Sapi menjalani masa perawatan khusus untuk menjaga kondisi kesehatan fisik agar terbebas dari penyakit. Nantinya, sapi tersebut akan diserahkan langsung oleh Bupati Sumbawa ke Panitia Kurban Masjid Agung Nurul Huda Sumbawa atas nama Presiden Prabowo Subianto. Kita sudah siapkan, sudah ada sapinya, dan insya Allah nanti pada saat Idul Adha, hari Idul Adha itu nanti secara resmi Pak Bupati menyerahkan kepada pengurus Masjid Nurul Huda Sumbawa Besar, karena yang ditetapkan itu adalah Masjid Nurul Huda karena ini cuma 1 ekor. Usia sapi ini 4 tahun dengan tinggi 1,5 meter dan panjang 2 meter. Harganya
32 juta rupiah. Dari Sleman, Yogyakarta, dan Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, Andri Prasetyo, Irwansyah, TV One mengabarkan. Kita ke kabar lainnya, pemirsa. Musyawarah Nasional ke-6 Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau APKASI melahirkan pimpinan baru. Bupati Lahat, Sumatera Selatan, Bursa Zarnubi terpilih secara aklamasi Ketua Umum APKASI periode 2025-2030. Ratusan bupati se-Indonesia berkumpul mengikuti Munas APKASI yang dilaksanakan di Desa Maumbi, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara, Jumat 30 Mei 2025. Kehadiran para kepala daerah ini menjadi bukti nyata komitmen dan semangat kolaborasi antar pemerintah kabupaten untuk mendorong kemajuan daerah masing-masing. Munas ini sekaligus memilih Ketua Umum APKASI periode 2025-2030, di mana para peserta sepakat mengusulkan dua nama, yaitu Bupati Minahasa Utara, Jone Gamda sebagai tuan rumah, dan Bupati Lahat, Bursa Zarnubi. Dan akhirnya Bursa Zarnubi terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum dan Jone Ganda sebagai Sekjen APKASI. APKASI adalah asosiasi yang sangat strategis, Pak. Tempat kita mengatur wacana, public discourse untuk menyusun agenda besar. Nah, kita akan membiasakan diri nanti membudayakan. Setiap ada isu besar kita akan terrealisasikan, ada kajian akademik. APKASI adalah bagian dari menjaga proyek-proyek strategis pemerintah pada masa akan datang. Bupati Minahasa Utara Jone Ganda menyampaikan terima kasih kepada APKASI yang telah mempercayakan Minahasa Utara sebagai tuan rumah. Ia yakin di bawah kepemimpinan ketum yang baru, APKASI akan lebih maju. Saya yakin bahwa ke depan di bawah kepemimpinan ketua yang baru, APKASI akan lebih maju. Kami juga sudah menyampaikan akan ikut bersama-sama dengan beliau untuk membantu APKASI menjadi lebih baik lagi sesuai dengan apa yang menjadi harapan-harapan dari Ketua Umum. Saya sebagai tuan rumah menyampaikan terima kasih juga dan mohon maaf apabila ada kekurangan dalam melayani teman-teman kepala daerah di Kabupaten Minahasa Utara selama melaksanakan Munas. Usai terpilih Ketua Umum baru, dilanjutkan dengan pemberian santunan dan bingkisan kepada anak-anak panti asuhan Rumah Kasih Dolos dan pemotongan tumpeng syukuran HUT ke-25 APKASI. Munas APKASI 2025 yang telah melahirkan Ketua Umum baru ini diharapkan menghasilkan rekomendasi kebijakan strategis untuk mendukung kemajuan daerah dan memperkuat peran pemerintah kabupaten dalam sistem pemerintahan nasional. Dari Minahasa Utara, Sulawesi Utara, tim TV One mengabarkan. Bupati Batanghari Jambi Muhammad Fadil Arif menyambut baik pelaksanaan Munas ke-6 Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia APKASI. Fadil Arif berharap hasil Munas dapat memperkuat sinergi antar daerah dan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Musyawarah Nasional ke-6 Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia tahun 2025 yang diselenggarakan di Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara resmi dibuka. APKASI 2025 dihadiri ratusan bupati dari seluruh Indonesia, salah satunya Bupati Batanghari, M. Fadil Arif, yang didampingi PJ Sekda Mula Perambe, yang menyambut baik pelaksanaan Munas ini dan menyampaikan harapannya agar hasil Munas APKASI dapat memperkuat sinergi antar daerah serta antar pemerintah pusat dan daerah. Kami apresiasi ya dan terima kasih kepada Bupati Minahasa Utara, Bapak Jone Ganda yang telah memfasilitasi kegiatan APKASI di Munas ke-6 ini. Mudah-mudahan tujuan dari organisasi APKASI ini untuk menjadi wadah bagi kabupaten se-Indonesia, menjadi pemersatu, menjadi alat komunikasi untuk berbagi praktik baik yang ada di kabupaten kita semua di Indonesia ini, kemudian menjadi penyambung apabila ada sumbatan-sumbatan komunikasi antara pemerintah kabupaten dengan pemerintahan yang lebih tinggi baik di provinsi maupun di pemerintah pusat. Kami di Batanghari merasakan begitu baik dampaknya bahwa APKASI menjadi ajang promosi investasi di Kabupaten Batanghari. Kami dari Batanghari mengharapkan bahwa APKASI tetap semangat bagaimana menjadi wadah untuk menggait para investor untuk datang ke kabupaten-kabupaten yang ada di Indonesia ini. APKASI 2025 dengan mengusung tema Perkuat Solidaritas Daerah dalam mendukung Asta Cita menuju Indonesia Emas 2045 dan sekaligus menjadi momentum peringatan 25 tahun berdirinya APKASI, serta dapat memperkuat peran APKASI sebagai mitra strategis pemerintah pusat dalam memperjuangkan kepentingan daerah. Sesuai dengan pesan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya transparansi dalam pemerintahan, bertujuan agar masyarakat dapat mengikuti perkembangan pembangunan yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan arah kebijakan nasional.
Dari Minahasa Utara, Sulawesi Utara, tim TV One mengabarkan. Pemirsa, hari ini Timnas Indonesia mulai menjalani latihan di Jakarta usai sebelumnya menyelesaikan pemusatan latihan di Bali. Tim kepelatihan yang dipimpin oleh Patrick Kluivert mengaku sangat puas dengan hasil TC di Pulau Dewata. Setelah sepekan mengikuti pemusatan latihan di Bali, Timnas Indonesia bertolak ke Jakarta Minggu sore. Sebelum terbang ke Jakarta, skuad Garuda dihibur dengan tarian khas Bali. Terlihat sejumlah pemain dan pelatih Patrick Kluivert ikut menari. Para pemain juga mendapat hadiah istimewa berupa udeng dan ikat kepala khas Bali. Dalam konferensi pers, pelatih Patrick Kluivert menyatakan ia sangat puas dengan hasil pemusatan latihan di Bali. Sebagai pelatih, Patrick juga telah menyiapkan pemain pengganti Eliano dan Sandy Walsh yang akan absen pada pertandingan melawan China. Yes, good afternoon everybody. Eliano has been replaced. He recently been father for the second child, so I'm very happy for him. And Sandy Walsh is not 100% fit for the two games that are coming. So now the players, well, everybody has known the brothers Sayuri came in the group, and a few others, of course, as you may know. Sementara itu, Kapten Timnas Indonesia, Jay Idnes, mengaku Timnas Indonesia beruntung memiliki banyak pilihan di posisi penjaga gawang untuk menggantikan Martin Paes yang akan absen di laga melawan China. To be honest, I know Emil a little bit now because he plays in Italy, and we had a lot of contact also before he did the neutralization. And so far I've only played with Maarten, so I cannot really say what the real big difference is, but we are very fortunate to have multiple goalkeepers, not only them but also we have other goalkeepers who are really good, so we're really fortunate to have a lot of choices. So Timnas Indonesia tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Tangerang, Banten Minggu malam. Dengan pengawalan, para pemain naik ke dalam bus dan langsung menuju ke hotel tempat menginap di Jakarta Pusat. Setibanya di hotel, pelatih Patrick Kluivert sempat meladeni sejumlah supporter. Sementara para pemain langsung menuju kamar masing-masing untuk beristirahat. Timnas Indonesia akan menjalani latihan lanjutan di Jakarta. Latihan di Jakarta akan fokus pada pematangan taktik, mengingat waktu semakin dekat dengan laga kontra China pada 5 Juni mendatang. Cukup didukung dengan doa, ketika nanti tanggal 5 silakan datang ke GBK. Tentu saya sangat berharap kepada para pemain, kepada para supporter agar jangan seperti kemarin-kemarin euforianya berlebihan, pada nunggui sampai pagi-pagi di hotel ini. Tentu itu tidak baik untuk kebaikan tim ini, khususnya para pemain. Indonesia akan menghadapi China di Gelora Bung Karno Kamis 5 Juni 2025 dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Laga melawan China menjadi kunci meraih poin penuh untuk menjaga asa Garuda ke Piala Dunia 2026. Tim TV One mengabarkan. Untuk melihat persiapan menjelang latihan tim nasional di Jakarta, kita bergabung dengan reporter TV One Leo Sibarani. Leo, bagaimana persiapan timnas Garuda? Ya, baik Shena. Kalau Shena tadi berkata bahwasannya bagaimana persiapan dari timnas Garuda, timnas Indonesia untuk hari ini, memang bukan hanya ini saja Shena, bahwasannya seminggu kemarin pun timnas ini sudah melakukan sejumlah persiapan, bahkan ada persiapan pemusatan di Bali, tepatnya di Gianyar Bali, di mana memang sudah dilakukan sejak seminggu kemarin. Nah, kalau kita ngomongin hari ini Shena, bahwasannya ini merupakan latihan yang dilakukan nantinya di Stadion Madia, tepat di pukul 18:15 waktu Indonesia Barat, langsung di Stadion Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, di mana
juga nanti kami akan mendengarkan langsung bagaimana pelatih Patrick Kluivert bersama dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir juga ini akan menyampaikan sejumlah informasi terkait dengan pertandingan timnas muda ataupun timnas Garuda Indonesia melawan China yang akan dilakukan pada Kamis mendatang tanggal 5 Juni 2025 tepatnya nantinya di Stadion Gelora Bung Karno Senayan Jakarta ini sebagai tuan rumah. Jika kita berkaca Shena di setahun ke belakang, tepatnya di Oktober tahun lalu, Indonesia ini sempat kalah melawan China dengan skor 1-2 sehingga memang pelatih Patrick Kluivert menargetkan untuk para timnas untuk bisa menang melawan China, mengingat bahwasannya di tanggal 5 nanti Indonesia ini merupakan tuan rumah di acara Piala Dunia dari grup C sendiri. Dan bisa dikatakan juga Shena bahwasannya nanti sejumlah persiapan dan Patrick Kluivert juga sempat mengatakan beberapa statement beberapa waktu lalu bahwasannya timnas muda ini akan dititik targetkan kepada mempelajari bagaimana teknik untuk menyelamatkan bola-bola mati sehingga memang ini juga diharapkan dapat memberikan skor terbaik untuk Indonesia tentunya. Dan Patrick Kluivert juga ini mengharapkan support penuh dari seluruh supporter, mengharapkan supporter dari seluruh masyarakat Indonesia agar bisa memberikan semangat bagi tim senior timnas Indonesia untuk dapat mengalahkan China. Dan juga dapat kami informasikan bahwasannya nantinya acara ini akan dilangsungkan ataupun pertandingan Indonesia melawan China ini akan berlangsung pada Kamis tanggal 5 Juni 2025 tepat di jam 20.45 waktu Indonesia Barat dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia Grup C di Stadion GBK sebagai tuan rumah. Dan nantinya kita akan juga sama-sama melihat dan menunggu apa saja nanti taktik yang akan disampaikan oleh pelatih Patrick Kluivert. Begitu, kembali ke studio Shena. Laporan lengkap dari Leo Sibarani, terima kasih. Selamat kembali bertugas. Presiden Prabowo Subianto memimpin upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di halaman Gedung Pancasila Kantor Kementerian Luar Negeri. Tema yang diusung dalam peringatan Hari Lahir Pancasila tahun ini adalah memperkokoh ideologi Pancasila menuju Indonesia Raya. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo mengajak seluruh pihak untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa. Mengheningkan cipta, mulai. Pada hari ini kembali memperingati Hari Lahir Pancasila sebagai momen dan peristiwa bersejarah ketika dasar negara kita dirumuskan oleh pendiri-pendiri bangsa kita. Pada saat itulah dicapai suatu konsensus besar bangsa. Konsensus besar bangsa yang harus kita akui sebagai suatu prestasi cemerlang dari bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia yang ditakdirkan untuk bersatu, padahal terdiri dari ribuan pulau-pulau, ratusan kelompok etnis, agama-agama yang berbeda-beda, dengan bahasa-bahasa daerah yang berbeda-beda. Tapi berkat kearifan pendiri-pendiri bangsa kita, kita dapat bersatu. Peringatan Hari Lahir Pancasila tidak hanya dilakukan dengan menggelar upacara saja. Beberapa daerah, Hari Lahir Pancasila turut dimeriahkan dengan karnaval budaya. Upacara bendera memperingati Hari Lahir Pancasila digelar di Balai Kota Jakarta pada Senin pagi. Upacara tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno. Dalam kesempatan itu, Rano Karno mengingatkan jika momen Hari Lahir Pancasila harus dijadikan untuk memperkuat komitmen atas nilai-nilai luhur bangsa. Menurutnya, Pancasila harus menjadi fundamental jika ingin mewujudkan Indonesia Emas 2045. Karnaval budaya dalam rangka memeriahkan Hari Lahir Pancasila ini dipusatkan di titik 0 Kota Denpasar pada Minggu petang. Karnaval ini diikuti puluhan peserta dari berbagai paguyuban dan komunitas yang menampilkan keragaman budaya dan memperkuat toleransi menjaga perbedaan. Selain atraksi barongsai dari paguyuban warga Tionghoa, penampilan reok Ponorogo dari komunitas warga Jawa Timur juga memukau penonton.
Karnaval budaya ini juga dimeriahkan parade iring-iringan kendaraan paskibraka, delman, komunitas sepeda ontel, dan motor tua yang mengelilingi kota Denpasar. Peringatan Hari Lahir Pancasila diharapkan dapat menyuarakan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan dalam semangat Bhinneka Tunggal Ika. Di Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur, warga mengikuti parade kebangsaan dan gawi merah putih. Parade kebangsaan dilaksanakan usai apel di lapangan Pancasila Kota Ende. Ribuan warga menggelar parade kebangsaan dimulai dari titik 0 Kota Ende menuju Jalan Pabean, Jalan Soekarno, Jalan Kartini, hingga kembali ke Taman Permenungan Bung Karno. Selain parade kebangsaan, ribuan warga juga menggelar tarian gawi merah putih. Bupati Ende, Yosef Benediktus Badeyoda mengatakan, parade kebangsaan dan gawi merah putih adalah simbol kebanggaan warga NTT, karena dari bumi Ende inilah Bung Karno menemukan butir-butir Pancasila sebagai ideologi NKRI. Lahirnya Pancasila ini ditemukan Presiden Soekarno saat menjalani masa pengasingan selama 4 tahun di kota Ende oleh kolonial Belanda. Tim TV One mengabarkan. Peringatan Hari Lahir Pancasila diikuti oleh sejumlah pelajar di Jakarta dengan mengikuti lomba marching band. Sementara di Bantul, Yogyakarta, anak-anak sekolah dan warga menggelar kirap dan mertiwayang beber Pancasila. Wira Raja, siap, gerak. Ratusan pelajar dari sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas dan kejuruan mengikuti lomba marching band yang digelar di Ancol, Jakarta dalam rangka memperingati hari kelahiran Pancasila. Para pelajar ini menampilkan sejumlah atraksi, kekompakan, dan kebolehannya di depan umum. Seperti yang dilakukan pelajar SMK Negeri 26 Jakarta yang tergabung dalam Gajita Wira Praja. Ada sejumlah kriteria yang dinilai Dewan Juri dalam perlombaan ini. Selain kekompakan dan atraksi, konser terbaik, parade terbaik, mayoret terbaik juga menjadi penilaian. Piagam penghargaan dan Kami dari Jakarta Timur, SMK Negeri 26 Jakarta. Dalam rangka ada perlombaan marching band tingkat DKI memperebutkan piala untuk Provinsi DKI Jakarta. Berapa orang yang saya membawa siswa saya dari SMK Negeri 26 Jakarta, kira-kira 98 anak. Di Bantul, Yogyakarta, warga Kampung Pancasila di Kanutan Sumbermulyo, Bambang Lipuro menggelar kirap dan mertiwayang beber Pancasila di Museum Wayang Beber Sekartaji. Hal ini dilakukan dalam rangka memperingati hari kelahiran Pancasila. Ratusan peserta kirap dari anak-anak sekolah, remaja, dan tokoh masyarakat membawa wayang beber dan lambang Garuda Pancasila serta sejumlah bendera diiringi alunan mocopat tentang Pancasila. Kirap mengelilingi Kampung Pancasila, di mana setiap jalan sudah diberi nama sesuai dalam Pancasila. Di antaranya Jalan Pancasila, Jalan Proklamasi, Jalan Nusantara, dan lain sebagainya. Dari Jakarta dan Yogyakarta, Rahmat Maulid Santosa Suparman, TV One mengabarkan. Dan pemirsa, kabar tersebut sekaligus menutup jumpa kita hari ini. Esok kabar Merah Putih akan kembali di waktu yang sama. Dan jangan beranjak dulu pemirsa, karena sesaat lagi Anda dapat menyaksikan program Berita Utama Kriminal bersama Celia Alexandra. Saya Shena Damayana, mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.